Di Ciparai, sebuah kecamatan kecil yang tenang di pinggiran Bandung, tersembunyi sebuah rahasia yang jarang sekali terungkap. Di antara hamparan kebun teh yang hijau dan jalan-jalan setapak berbatu, terdapat sebuah kompleks pemakaman kuno yang dikenal sebagai Makam Karanganyar. Makam ini telah berdiri kokoh sejak awal abad ke-19. Namun hingga kini, tak banyak yang tahu siapa sebenarnya sosok-sosok yang bersemayam di sana. Konon, di jantung kompleks pemakaman itu berdiri sebuah nisan besar yang terbuat dari batu hitam pekat. Nisan itu unik, tanpa nama, hanya dihiasi ukiran bunga melati yang warnanya telah memudar dimakan waktu. Warga sekitar meyakini bahwa di bawah batu itu bersemayam seorang wanita bangsawan yang meninggal secara misterius pada masa penjajahan Belanda. Namanya tak pernah tercatat dalam sejarah. Namun kisahnya terus hidup dalam bisikan-bisikan malam yang dibawa angin. Suatu malam, seorang penjaga kebun teh bernama Arif memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati area makam tersebut. Ia ingin segera sampai di rumahnya. Arif tahu betul, warga setempat jarang sekali ada yang berani melintas di sana setelah matahari terbenam. Tapi malam itu, hujan baru saja reda, membuat jalan utama menjadi licin dan becek oleh lumpur. Ia pun memilih jalur makam karena terasa lebih cepat dan aman untuk dilalui. Saat langkah kakinya melewati nisan tanpa nama itu, udara di sekitarnya mendadak berubah dingin. Sangat dingin. Arif merasakan aroma melati yang begitu kuat menusuk hidungnya. Ini bukan aroma bunga segar yang biasa ia cium, melainkan seperti wangi melati yang sudah lama mengering, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang amis seperti darah. Tiba-tiba dari arah timur terdengar suara seorang perempuan menyanyi dengan lirih. Bahasanya terdengar asing, seperti bahasa Jawa kuno yang hampir tak bisa ia mengerti. Suara itu terasa begitu dekat, seolah berada tepat di sampingnya. Tapi tak ada seorang pun di sana. Dengan sedikit gemetar, Arif menyalakan senter ponselnya. Namun cahayanya seakan tertelan oleh kabut tipis yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Ketika ia menoleh ke belakang, matanya menangkap sosok bayangan putih berdiri tegak di antara dua nisan tua. Tubuhnya ramping, rambutnya yang hitam panjang terurai menutupi wajah, dan dari bawah kain putihnya menetes cairan hitam pekat. Arif berusaha mundur, tapi kakinya terasa luar biasa berat, seolah ditahan oleh akar-akar pohon yang menjalar dari bawah tanah. Saat itulah suara perempuan itu berbisik lembut tepat di telinganya. "Jangan ganggu tempat tidurku." Seketika semua suara lenyap, kabut menghilang, dan Arif menemukan dirinya sudah berdiri di tengah kebun teh. Tanpa bisa mengingat sedikit pun bagaimana ia bisa keluar dari area makam itu. Pikirannya kosong. Keesokan paginya, warga gempar saat menemukan jejak kaki berlumpur mengelilingi nisan batu hitam itu. Di atas nisan tergeletak setangkai bunga melati segar yang masih basah oleh embun. Namun yang paling aneh dan membuat bulu kuduk merinding adalah adanya bekas telapak tangan seorang lelaki di permukaan batu nisan dengan warna merah kehitaman, seperti darah yang baru saja mengering. Sejak malam yang mencekam itu, setiap orang yang nekat melintas di makam Karanganyar saat malam hari mengaku mencium aroma melati yang sama persis seperti yang dialami Arif. Dan jika suatu saat kau berada di Ciparai dan mendengar suara perempuan menyanyi lirih dari arah timur, berdoalah. Mungkin saja kau baru saja melewati makam,
tanpa nama yang masih terjaga dengan setia. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri lainnya dari kami. Sampai jumpa di lain waktu.